Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar anak sekolah minggu? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wajah. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, sebelum kita naikkan pujian penyembahan kita, mari kita berdoa. Kita sama-sama kunci tangan. Kita berdoa sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Kudus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sepanjang minggu ini Kau telah memelihara kami, Kau telah menyertai kami, Kau telah bersama kami sepanjang minggu ini, sehingga kami pada hari ini dapat menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, datang beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami mengadakan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami angkatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak katakan amin. Haleluya, haleluya. Tinggallah di dalamnya.
teruskan pujian kita yang seterusnya. Gemuk, kurus, tinggi, rendah, Tuhan tidak melihat rupa bila kita memuji Dia. Ada amin? Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Gemuk, kurus, tinggi, rendah. Sebelum kita masuk dalam ruangan penyembahan kita akankan lagu penyembahan ini. Kita serahkan diri kita, persiapkan hati kita untuk mendengar daripada firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan.
Salam dan selamat pagi para anak-anak. Keluarga kedepannya ilu sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, bahkan sangat baik pada ilu. Dan ilu sangat bersyukur pada Tuhan. Ilu harus memuji dan menyembah Tuhan. Dan petikan firman Tuhan lagi bakin ilu belajar jam kedepannya cina tentang Matius, ya, Matius. Sebelum milu ke ngerede do firman Tuhan, nanti kini lu berdoa dia, lalu berdoa, haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami puji dan Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang telah mengasihi kami. Kami berdaya melihat kemuliaan-Mu, kami mendengar ciptaan-Mu Tuhan untuk memuji Engkau. Dan terima kasih Tuhan. Dan ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami agar kami mengerti firman-Mu. Saya sebagai hamba-Mu menjadi saluran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami rindu sekali kami dapat menangkap firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Nah, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi ini yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 9 dan 10. Hanya 2 ayat, ya. Hanya 2 ayat dan nilu pahala kelanjang depannya berkenaan dengan Matius. Nah, untuk isu Tuhan jana dalam Matius pasal PN ayat PN, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, dan ilu pahalai ko jam ke depannya jena sahabat, ya. Ini sahabat je, jena tuyang, ya, tuyang. Nah, bola ngimat puncak orang dak Allah suka dalam hidup lah. Nah, ilu ubah petuyangan ya, akhir ubah menjadi tuyangku. Nah, jena Matius jam ke depannya ilu pahalai. Ilu belajar tentang Matius, Yesus menjadi sahabat Matius. Nah, ilu sangat bangga ya, ilu sangat bangga kalau ilu jadi sahabat Yesus. Nah, jena ilu pahalai buat jika banyak, karena Matius adalah salah satu daripada ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, 12 dah jadi murid ataupun jadi rasul, ya, kata pendengar isu Tuhan. Nah, ilu kepala jam ke depannya berkaitan dengan tuyang ataupun sahabat, ya. Nah, benar latar belakang Matius, nah canganaka ataupun saudara Matius, mereka duduk, mereka pergi dan mendengar tentang Yesus. Nah, Matius punya saudara. Yang kedua, ilu natati jana Matius juga memiliki pekerjaan, ya. Dia memiliki pekerjaan. Ini kerja Matius jana pemungut cukai, ya. Dia adalah pemungut cukai. Nah, dekat lu ada tilak jana dia sangat senang dengan pengejaran Yesus. Nah, dan jila ala natati bahwa Yesus memperhatikan Matius. Dalam Matius madong tata officer ataupun dalam pejabatnya, dan Yesus melihat dia, Yesus mau menjadi sahabat Matius. Nah, ada sangat menarik pada Matius dengan Tuhan Yesus. Nah, Yesus mau menjadi sahabat Matius sehingga Yesus memanggil Matius. Yesus napai Matius walaupun dalam pekerjaannya, dalam kesibukan Matius teguh je, tetapi Yesus nampai dia. Nah, dalam yang do Yesus nampai dia, ikutlah aku, ajar Tuhan.
Maka berdirilah Matius. Ya, dalam yang nendiang do Yesus napaya ba kena ya beti. Banyatisen bahwa Yesus mau berkawan dengan ia. Nah, bola naat latar belakang pemungut cukai jena kado lalu kunan anu pemuangan ia. Ban pemungut cukai dukumaya adalah orang yang berdosa. Tetapi Yesus tidak melihat dosa kelunan, tapi ia melihat kerinduan hati seseorang. Nah, mungkin ilu beranjak depan ni. Nah, ilu apakah ilu menjadi kawan Tuhan? Tuhan mau menjadi kawan ilu. Kadang-kadang dulu tahu menjadi kawan lah. Ataupun orang tidak mau menjadi sahabat kita. Orang menjauhkan diri dari kita. Karena orang mengatakan bahwa oh, dia ini adalah orang yang selalu mencuri. Oh, orang ini adalah banyak mulutnya, berkata-kata yang jahat, memfitnahkan orang. Tapi Yesus tidak melihat hal itu. Dia melihat kerinduan seseorang. Nah, tapi waktu Yesus memanggil Matius terus berdiri. Kena Matius baik dia, baik Tuhan Yesus. Nah, jadi sangat menarik ya. Bukan hanya ikut Yesus saja, tapi dia sangat rindu pengejaran Yesus. Kalau Yesus dihatua yang lendeng, yang rini lalang jana elok tati. Yesus dapat Matius menjadi sahabat dalam pelayanan. Dan jeda elok jam kedepan ini. Nah, dalam Yesus napai ya, nah Matius tekin ya momen ya ji baniatisen bahwa Yesus ubah jadi sahabatnya. Nah, mungkin ilu ku anjing depan ni. Nah, apabila ilu menjadi sahabat dengan Tuhan, ia akan pemongan ilu. Jida Allah na atat luar biasa. Nah, bulan atin Matius atil ia menjadi sahabat Yesus. Nah, dalam pengudip Matius menjadi sahabat Yesus, dia susun berita luar biasa, susun ya tentang nenek moyang. Berarti jika susunan alan atati bahwa Matius ngerini dia tentang Yesus. Yang kedua adalah jana garis keturunan Yesus dari kelahirannya. Ya, dan pelayanannya, mukjizat Tuhan Yesus aja lebaran tadi bahwa dalau Matius menjadi sahabat dengan Yesus, dengan ia mencatat ya, ia mencatat ataupun nyanyurat tentang garis keturunan Yesus secara manusia. Dengan kedua tentang kelahirannya, tentang pelayanannya sampai ia disalibkan dengan mati dengan bangkit. Ada je nak ditahu mana Matius. Ya je nak sahabat bola uncak una tu yang nganilu ia tisen latar belakang lah. Ilu tahun nyuak inu para ia. Ya men hatana Matius dengan Tuhan Yesus. Dan ia menulis tentang Yesus dengan terperinci dalam pengudipan. Dengan anak-anak ngana jika pengajaran pada ilmu. Yesus mau menjadi sahabat kita. Nah, ada jilan atati. Bagaimana Yesus mau menjadi sahabat Matius, demikian juga Yesus mau menjadi sahabat kita. Nah, apa reaksi seseorang apabila Yesus mau menjadi sahabat ilu ataupun Yesus mau menjadi tuyang lah. Nah, pertama ilu nak secara usaha ilu secara jasmani bola untuk yang mesti lebih pisau dengan dia. Nah, pisau dengan anak tapi kok ini kok di amehatan ilu ya. Ilu boleh menjadi sahabat Tuhan. Ia pun senang mau menjadi sahabat ilu. Tapi ia lebih dahulu mau menjadi sahabat ilu. Ngada jina anu lupa lagi wajar pandi. Dan menjadi sahabat Tuhan itu adalah sangat istimewa anak-anak. Nah, nona klofe pisau dengan Tuhan. Mau pisau dengan Tuhan. Nah, itu adalah masa untuk berdoa. Pisau dengan Tuhan dalam doa itu. Nah, anak-anak adalah masa berdoa kena teluto
ataupun pun anak berdoa lepas kena beti long depan, mesti pisau dengan Tuhan. Tuhan mau menjadi sahabat kita. Dia adalah sahabat yang setia, dia adalah sahabat yang memahami, dia adalah sahabat yang menolong kita. Ya, teguh ilu susah, teguh tahun jalan keluar bagi kita, dia sanggup menolong kita. Yesus adalah sahabat yang sangat baik. Ilu mesti pisau dengan Tuhan. Saya tahu, ya, dalam doa ilu. Yang kedua adalah ilu ke baca isi Tuhan. Nah, pun anak menghafalkan firman Tuhan, pun anak-anak membaca firman Tuhan. Dan sarankan anak-anak pun jangan pamji bacalah, ca ayat hafalah ayat. Dalam macam minggu ca ayat dalam macam minggu itu pun boleh. Ilu mesti ilu baca firman Tuhan. Jadi sila menjadi sahabat, mestilah baca isi Tuhan. Nah, ada contoh iham ilu un handphone. Nah, boleh tuyangkan SMS iham. Mestilah baca. Ini ti dengar ya tain. Ini ya buat ti tain. Ami hata mestilah baca mesej ya. Mi hata nilul mesej cin Tuhan adalah dalam Alkitab. Ya. Ilu pisah dengan Tuhan, ilu berdoa. Nah, ilu mengucap syukur pada Tuhan dalam doa ilu. Dan ilu pisah dengan Tuhan dalam membaca firman Tuhan. Nah, ada ciri kutuk contoh orang jena apabila ilu tuyang dengan Yesus mesti ilu baca firman Tuhan. Apabila ilu tuyang dengan Yesus ilu berdoa pula ya. Dan Yesus memberkati ilu. Nah, jena kriot isi Tuhan buat jam kedepannya Yesus menjadi sahabat ilu. Ya, kebaan Yesus menjadi sahabat Matius. Matius sangat bangga apabila ia menjadi sahabat Yesus. Dan hati ilu sangat bangga ilu memiliki Tuhan menjadi sahabat ilu. Yang jiru firman Tuhan. No lupa ataupun orang te kelupe bahwa Yesus adalah sahabat ilu dak atlan, dak kemenolong ilu, dak kemepo ilu, dak ke memberkati ilu dan sentiasa memahami udipna. Walaupun duduk cemse atau duduk kan ilu tuyang, tapi Yesus ubah menjadi tuyang iho dengan akhir. Nana ilu berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus ngadau isi hukum anja kepanyi mupin ban iho menjadi sahabat Matius. Matius bangga menjadi sahabat Yesus. Kami hebla Tuhan, kami ku anjam kepanyi Tuhan. Kami sebagai murid ke Tuhan, kami sebagai anak ke Tuhan, kami bangga memiliki sahabat seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang mengerti keadaan kami. Engkau memahami kami. Engkau sentiasa memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak pada pagi ini Tuhan, waktu mereka mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah mereka bangga memiliki Tuhan menjadi sahabat mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.